Tahu nggak sih, kalau metode ABC atau Activity Based Costing mulainya dikembangkan di perusahaan manufaktur di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan 1980-an, yang dimana menghasilkan kerangka dasar untuk mengeksplorasi dan meringkas ide-ide yang dikenal sebagai penetapan biaya berdasarkan aktivitas selama ini. Kalau menurut Hongren tahun 2005, ABC atau Activity Based Costing ini merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber daya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar saja jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Halo, nama saya Putri Puspitasari dari kelas Manajemen 21F. Kali ini saya akan membahas tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Sebelumnya, saya sudah membahas sedikit mengenai apa itu metode ABC atau Activity Based Costing. Lalu, bagaimana sih penerapan metode ini pada sebuah perusahaan? Yuk kita bahas. Penerapan sistem Activity Based Costing. Activity Based Costing ini menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menentukan biaya produksi. Menurut Kurniati tahun 2015, metode ini diimplementasikan menggunakan dua prosedur yang berbeda. Nah, prosedur pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas, kemudian dibebankan biaya ke aktivitas, kemudian aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa atau korelasi secara logis dan memiliki rasio konsumsi yang setara untuk setiap produk. Kemudian, biaya aktivitas gabungan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama. Dan terakhir, tarif overhead gabungan. Nah, bagi sebuah perusahaan, sistem ABC ini memiliki keuntungan yang diantaranya yaitu biaya harga pokok produk yang lebih tepat, memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen, tingkatkan perbaikan berlanjut dengan menghapus atau meningkat aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang terakhir yaitu sangat mudah untuk menentukan biaya yang relevan dalam perencanaan strategis. Kemudian, mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Kalau menurut Garrison, terdapat beberapa tahapan dalam menerapkan biaya berdasarkan aktivitas. Alokasi tahap pertama yaitu menetapkan biaya overhead pada pool biaya aktivitas. Dalam tahapan ini, terdapat beberapa langkah-langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan dan mendefinisikan aktivitas. Melakukan wawancara dengan semua orang yang terlibat seperti supervisor dan manajer departemen yang mengeluarkan biaya overhead adalah aturan dasar untuk menentukan aktivitas yang menjadi dasar biaya aktivitas, yang digunakan untuk membantu memahami bagaimana tindakan disatukan dan kemudian dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu 1. Aktivitas tingkat unit, yaitu operasi yang dilakukan setiap kali unit diproduksi. Jumlah unit yang dihasilkan menentukan jumlah aktivitas di tingkat unit. Yang kedua yaitu aktivitas tingkat batch, dilakukan setiap kali batch ditangani atau diproses, terlepas dari jumlah unit dalam batch. Dan yang terakhir yaitu aktivitas tingkat produk, adalah aktivitas yang berkaitan dengan produk tertentu dan harus diselesaikan terlepas dari jumlah batch atau unit produk yang diproduksi atau dijual. Yang kedua di sini ada membebankan biaya ke pool biaya aktivitas. Dalam sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas, kumpulan biaya aktivitas adalah tempat di mana semua biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu diperhitungkan. Yang ketiga yaitu menghitung tarif aktivitas. Menghitung tarif aktivitas, tingkat aktivitas dihitung dengan mengalokasikan biaya overhead ke produk dan konsumen. Keseluruhan aktivitas yang diperlukan untuk membuat produk dan melayani kliennya ditentukan oleh biaya waktu berdasarkan aktivitas. Dalam tahap 2 langkah-langkah berikut termasuk menetapkan biaya ke objek biaya, menggunakan tingkat aktivitas dan ukuran aktivitas, dan membuat manajemen seperti dengan menggunakan tingkat aktivitas dan ukuran aktivitas, menetapkan biaya ke objek biaya, dengan menyesuaikan tarif overhead per kelompok biaya dengan pemicu biaya yang digunakan oleh setiap produk, tingkat aktivitas yang digunakan untuk membebankan biaya produk kepada konsumen tersedia. Yang kedua yaitu menyiapkan laporan untuk manajemen. Setelah menghitung biaya produksi, laporan manajemen dapat dibuat dan laporan manajemen dapat menginformasikan kepada mereka
yang membacanya tentang biaya produksi setiap produk menggunakan metode penetapan biaya berdasarkan analisis. Biaya produk ABC ini juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, ya diantaranya kelebihannya yaitu menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informasi yang memberikan pengukuran profitabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategi mengenai harga jual, produk, pasar, dan pengeluaran modal. Yang kedua yaitu pengukuran yang lebih akurat mengenai biaya yang dipicu oleh aktivitas, sehingga memudahkan pihak manajemen dalam meningkatkan nilai produk atau product value dan nilai proses atau proses value. Yang ketiga yaitu memudahkan informasi mengenai biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan. Kelemahannya yang pertama yaitu alokasi. Beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan. Hal ini terjadi karena sulitnya menemukan aktivitas dari biaya tersebut, misalnya pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. Kedua, mengabaikan biaya tertentu yang diabaikan dari analisis, misalnya iklan, riset, dan lain-lain. Pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Di samping membutuhkan biaya yang mahal, juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Selain ada biaya produk ABC, ada juga yang namanya biaya produk tradisional. Nah, biaya produk tradisional ini juga merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi. Kalau menurut Rahmawulan dan Juni tahun 2018, perhitungan biaya tradisional ini sebaiknya dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai aktivitas berbasis unit maupun non-unit dengan perbandingan konsumsi yang sama, agar penggunaan metode ini lebih efektif, karena pada umumnya dalam biaya produk tradisional, konsumsi overhead berkaitan dengan unit maupun volume dari proses produksi yang dilakukan, sehingga alokasi dari biaya overhead dikerjakan atas dasar dari jam tenaga kerja langsung, mesin, dan biaya dalam bahan baku, di mana hal seperti ini disebut sebagai unit based atau volume related cost driver. Selanjutnya ada target proses perbaikan. Kalau menurut Hansen dan Mowen 2007, manajemen berbasis aktivitas atau ABM adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang diwujudkan dengan memberikan nilai tersebut. Tujuan dari manajemen berbasis aktivitas ini adalah untuk terus meningkatkan nilai pelanggan sambil mengurangi pemborosan, waktu pemrosesan, dan produk cacat. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Sistem ABC memberikan informasi yang lebih kompleks tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang, mengurangi biaya perusahaan untuk memproduksi produk atau jasa. Menggunakan sistem ini, perhitungan biaya ABC digunakan oleh sebagian perusahaan dalam pembuatan laporan eksternal, namun terdapat sebagian besar perusahaan tidak menggunakannya. Laporan eksternal kurang teliti dibandingkan laporan internal yang disiapkan untuk pengambilan keputusan. Karena biaya produksi individu tidak disebutkan dalam laporan eksternal, inilah masalahnya. Harga pokok penjualan dan penilaian persediaan dicantumkan untuk setiap kategori produk, tetapi tidak dipilih. Selanjutnya ada analisis tindakan ABC. Menurut Reha Garrison, Eric Noren 2012, laporan analisis tindakan memberikan lebih banyak informasi untuk pengambilan keputusan daripada analisis ABC konvensional. Laporan analisis tindakan memperjelas di mana biaya harus disesuaikan dalam organisasi sebagai akibat dari suatu tindakan. Langkah-langkah implementasi ABC. Langkah pertama yaitu menentukan aktivitas, kumpulan biaya aktivitas, dan ukuran aktivitas. Langkah kedua, menetapkan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Langkah ketiga, menghitung tingkat aktivitas laporan analisis tindakan. Langkah keempat, pembebanan biaya overhead ke produk laporan analisis tindakan. Dan langkah yang kelima yaitu laporan manajemen analisis tindakan tampilan data ABC. Yang terakhir yaitu ada perencanaan laba. Menurut Carter Usry tahun 2002, perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan model kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Rencanaan laba ini dilakukan untuk mencapai tujuan entitas dan goals acuan dasar bagi entitas untuk melakukan peningkatan maupun mempertahankan laba. Menurut Harahap 2010,
Perencanaan laba ini dapat membuat pemecahan masalah yang lebih terarah. Perilaku yang menguntungkan ditandai dengan pemotongan biaya dan aktivitas sumber daya yang efisien, dan pusatkan sumber daya dan upaya pada aktivitas yang paling menguntungkan.